Entok, aku udah lihat video di Instagram kau yang ngeles-ngelesmu terlalu banyak, klarifikasimu juga omong kosong. Kau ini pembohong. Kalau yang sedang kau suruh cukur rambut gondrongnya itu adalah foto ini, masih bisa dimaklumi kalau kau ngeles. Tapi kau nggak bisa ngeles kalau fotonya ini, karena ini adalah Sacred Heart of Jesus. Dimana ketika wajahnya apapun tapi di jubahnya ada simbol seperti itu, maka itu adalah penghinaan untuk yang dikatakan Yesus dalam kekristenan. Bohong kali kau kalau kau bilang kau nggak tahu tokoh yang difoto itu siapa. Karena kau sendiri bilang keluarga kau aja banyak yang agamanya Kristen. Bahkan kalau nggak salah kau bilang kau ini mualaf. Ternyata benar, kau tuh tukang bohong. Karena aku baca jejak digital kau 3 tahun yang lalu. Kau sudah melucuti busana daripada Siti Maryam atau Bunda Maria dengan videomu yang ini. Siapa yang teberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Kau sebutkan alat vital dari sesuatu yang terbungkus suci. Memang ku tengok kau sentimen kali, ya. Jadi, buat kalian, si Entok atau mungkin namanya Irfan atau siapalah itu, dia ini memang harus dipenjara atas penistaan agama. Seluruh klarifikasinya adalah bohong, kecuali klarifikasinya tentang pergantian kelaminnya atau transgendernya. Entok. Jadi rekan-rekan sekalian, kita baru saja melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumatera Utara. Semoga polisi bertindak dengan cepat, merespon dengan cepat, supaya hal-hal serupa tidak terjadi lagi masa depan. Jadi rekan-rekan sekalian, kita baru saja melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumatera Utara. Semoga polisi bertindak dengan cepat, merespon dengan cepat, supaya hal-hal serupa tidak terjadi lagi masa depan. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya benar saja seperti apa yang dibagikan oleh Zanzabella, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Ratu Entok di videonya yang sempat viral beberapa waktu lalu, kemudian dia hapus, ya kalau saya tidak salah, lalu memberikan klarifikasi. Saya pikir ini memang tidak boleh dibiarkan. Jelas saja kalau dia sampai juga mengatakan dirinya adalah seorang mualaf, ya tidak mungkinlah dia nggak kenal atau nggak tahu kalau gambar yang dia komentari itu adalah gambarnya yang memang ya gambar Yesus, ya gitu teman-temannya, dan itu memang sebuah penistaan yang dilakukan oleh Ratu Entok ini, ya. Sehingga ya inilah dia bagaimana kalau misalnya banyak orang yang memang tidak senang dengan orang yang berbeda agama dengan dia, dan akhirnya ya orang ini memang perlu dilaporkan dan tidak boleh dibiarkan begitu teman-temannya, ya, karena kalau dibiarkan ya dia akan merajalela, ya, sesuka hatinya dia mengomentari apapun juga di media sosial, sehingga ya dia memang menyampaikan hal-hal yang tidak perlu dia lakukan, ya. Oke, kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada di sini. Ya, saya bacakan terlebih dahulu caption dari Zanzabella, ya. Jelas ini penistaan, ya, Ratu Talisair, dan tidak ada kata maaf, ya. Sacred Heart of Jesus atau hati kudus Yesus adalah salah satu devosi Katolik yang melambangkan kasih Allah yang tak terbatas dan penuh gairah bagi umat manusia. Ya, artinya bahwa ya jelas saja dia pastinya tahu sebenarnya, cuman dia dalam klarifikasinya ya pura-pura nggak tahu gitu loh, ya. Dan itu memang sudah biasalah dilakukan oleh Ratu Entok ini teman-temannya. Dia suka ngomong begitu aja tanpa ya mencoba memikirkan apa yang terjadi ketika dia mengucapkan ini itu dan sebagainya, ya. Ada komentar dari Hersakti, ya, kakaknya tahu hati suci Yesus, terharu kakak tahu, ya. Lalu Jeff Reeves, ya, kawal terus sampai pakai baju orange dan penjara itu loh.
Oke, lalu dia ada komentar dari Bernadette Lili ya. Yesusku tidak akan menurunkan kesempurnaannya sedikit pun. Melihat ini cenderung kasihan sebenarnya. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang seperti ini agar mendapat belas kasihan Tuhan dan dapat berasumsi ya. Karena ia datang bukan untuk menghakimi orang berdosa kecuali menyelamatkan seluruh umat ya. Ya benar saja memang ini nggak akan mengurangi juga iman kita kepada Yesus. Tapi ya yang namanya negara kita adalah negara hukum, ya ada aturan-aturannya, ya seseorang yang melanggar hukum ya harus diproses gitulah ya. Jadi biar ada keadilan gitu loh. Karena kalau misalnya tidak diproses ya berarti seakan-akan hanya muslim lah yang perlu dibela atau hanya muslim lah yang memang tidak boleh dinista ya kan. Sedangkan kalau misalnya agama lain dinistakan ya udah nggak apa-apa, nggak boleh begitu ya kan. Jadi semuanya harus diproses ya. Dari Ade Fabiola ya, kayaknya emang sengaja biar makan tidur gratis di Bui ya. Gini amat sih orang mau viral mulutnya dia. Ya memang itulah ya. Lalu dari Vido ya, harus ada lapor dulu nggak sih baru bisa diproses hukum. Nah itulah yang kita kurang tahu ya. Padahal seharusnya kalau udah model kayak gini ya tanpa juga dilaporin ya seharusnya kan bisa dipanggil nih orang ya kan. Karena jelas apa yang dilakukan adalah penistaan lah ya kan. Penistaan. Tapi ya semoga saja juga tadi juga di bagian video terakhir saudara kita ya juga sudah menyampaikan laporannya ya di Polda Sumatera Utara dan semoga saja diproses sesegera mungkin ya. Lalu ada komentar dari Naomi Glory Sitompul ya. Bukan mau nyumpahin tapi lihat yang dulu-dulu para public figure yang hina Tuhanku nggak lama kemudian kena musibah bahkan nyawanya melayang. Ya kita juga percaya bahwa Tuhan nggak tutup mata akan hal ini ya. Tuhan pasti akan membalaskan lah ya kan, membalaskan setiap perbuatan manusia sesuai dengan ya kan perbuatannya juga teman-teman ya. Ada dari Nurman Sasono ya, kawal terus sampai pakai seragam orange, betul sekali ya. Ada dari Neni Marpong, setuju untuk dipenjarakan, entok penista agama dicatat ya. Dari wanita 08, wajar sih kalau dia ngehina dirinya aja, dia nggak tahu cowok apa cewek, maklum hilang arah dan tujuan. Iya ya karena dia transgender ya teman-teman ya. Dari Valentin dari Sitepu ya, Mbak atau Mas ataupun apapun sebutan jenis kelaminmu, siap-siap 1x24 jam tidak menyerahkan diri atas penistaan agama yang Anda buat. Kami yang melaporkan Anda, kamerakan. Oke. Dari hari ini mohon perhatiannya ya Bapak Ibu, Polda Sumatera Utara dimention di sini teman-teman. Lalu kemudian kita akan teruskan lagi membacanya. Ada dari Engga Borneo 1. Mengapa pelarangan tempat ibadah terus terjadi? Pembubaran ibadah terus terjadi, penghinaan dan penistaan agama terus terjadi, bahkan sekolah yang punya embel-embel agama pun tidak luput dari larangan karena negara tidak pernah hadir di situ. Tidak pernah ada tindakan tegas yang berkeadilan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 hanya semboyan saja. Ya memang itu yang terjadi teman-temannya, seperti yang disampaikan Engga Borneo ini, bahwa pelarangan tempat ibadah terjadi ya, pembubaran ibadah juga terjadi ya, bahkan penghinaan dan penistaan agama juga terus terjadi ya kan. Bahkan ya untuk pelarangan sekolah-sekolah pun yang punya embel-embel agama juga dilarang. Nah inilah Indonesia kita teman-teman ya, karena tidak adanya ketegasan gitu loh ya. Makanya kita harapkan nanti dengan kepemimpinannya Pak Prabowo ya ada ketegasan lah ya. Ada komentar dari Zulfan ya, buktinya cukup ya. Ini untuk Polda Sumatera Utara, buktikan hukum itu memang adil, bukan hanya berlaku dan tajam untuk kaum minoritas saja. Betul, itu yang kita harapkan. Dan paling terakhir dari Michelle Naiko ya, ditunggu ya keadilannya negaraku Republik Indonesia atas menyampaikan dan penistaan agama Kristen yang dilakukan Ratu Entok ya. Terima kasih. Jadi itu aja dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Semoga saja ini cepat diproses ya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam
Indonesia Cerdas.